GPIB Anugerah. Adik-adik, kita mau persiapkan hati dan pikiran kita mau masuk dalam ibadah. Adik-adik, apa kabar sampai minggu ini? Sehat semua kan? Walaupun sampai saat ini kita masih ibadah online, adik-adik tetap semangat ya mengikuti ibadah PA kita. Adik-adik, persiapkan Alkitabnya, hidung cerianya, alat tulisnya, dan terlebih persiapkan diri untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Oke? Semangat! Semangat! Bangkit berdiri ya! Bangkit berdiri, kita memulai puji-pujian kepada Tuhan. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu sehingga pada pagi yang indah ini kami boleh berkumpul di rumah kami untuk melaksanakan ibadah hari Minggu pelayanan anak. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Tuhan berkati dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Kiranya apa yang nanti boleh kakak-kakak lain ceritakan, itu boleh menjadi berkat untuk adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Siapa yang Berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bekal, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabda
Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus selalu membimbing kami agar kami dapat mengerti dan selalu melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Efesus. Efesus pasal 3 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Kita baca sama-sama ya, dengan judul Rahasia Panggilan Orang-orang Bukan Yahudi. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku dan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan dahulu tidak diberitahukan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabi yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasa-Nya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu supaya sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Selamat pagi adik-adik, semoga adik-adik selalu sehat dan tetap semangat ya, dan tetap bersukacita. Nah adik-adik, hari ini Kak Minja akan cerita. Nah adik-adik, masih ingat gak cerita kita minggu lalu? Ya pasti semua masih ingat ya. Nah adik-adik, cerita kita hari ini dengan judul Beritakan Kebaikannya Kepada Semua Orang. Nah adik-adik, kakak mau tanya nih, bolehkah kita pilih-pilih teman? Adik-adik, sebagai pengikut Yesus, bolehkah kita pilih-pilih teman? Kita belajar dari kisah Rasul Paulus yuk. Ya adik-adik, hari ini kita diajak belajar dari pengalaman Rasul Paulus. Rasul Paulus ini, ia adalah seorang rasul yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus untuk menceritakan kasih Kristus kepada orang-orang non-Yahudi. Pada waktu itu, orang-orang Yahudi merasa bahwa berita tentang kasih Kristus hanya untuk orang-orang Yahudi saja. Padahal bagi Yesus Kristus, karya keselamatannya itu Dia berikan kepada semua orang yang mau percaya kepadanya, bagi orang Yahudi maupun orang non-Yahudi. Rasul Paulus mau menyatakan dengan tegas bahwa di hadapan Allah semua orang memiliki hak yang sama untuk merasakan kasih Allah. Dengan kata lain bahwa di tengah keberagaman, baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi telah disatukan oleh kasih Kristus.
baik orang kulit putih, orang kulit hitam, orang kaya, orang miskin, orang Batak, orang Jawa, orang Ambon, orang Manado, dan orang dari berbagai daerah lainnya. Semuanya berhak untuk merasakan kasih Kristus. Nah, adik-adik, ingatlah selalu bahwa kita harus senantiasa menyampaikan kasih karunia Allah atau kebaikan Allah kepada semua orang tanpa terkecuali. Artinya adik-adik harus mau berteman dengan siapapun, bahkan melakukan kebaikan dengan semua orang, tidak pilih-pilih teman, bahkan tetap mau melakukan kebaikan kepada siapapun. Jadi adik-adik, sebagai pengikut Yesus, kita tidak boleh pilih-pilih teman, kita harus memberitakan kebaikan Tuhan kepada semua orang, dan kita harus bisa menolong sesama sebagai tindakan memberitakan kebaikan Tuhan. Amin. Ya adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan merespon apa yang tadi kita sama-sama sudah dengar. Biarlah kita dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Kita akan menyanyikan lagu bermacam-macam. Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, dalam doa syafaat ini kami ingin berdoa untuk gereja dan pelayanan di seluruh muka bumi ini. Terkhususnya gereja kami, GPIB Anugerah Bekasi. Tuhan Yesus berkati Bapak Pendeta Marten, PHMJ dan semua majelis yang selalu siap melayani jemaat ini. Kami juga berdoa untuk semua komisi dan pelkat-pelkat. Berkati juga karyawan kantor dan seluruh jemaat GPIB Anugerah Bekasi. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati Bapak Presiden beserta semua menteri-menteri dan sampai RT RW di lingkungan kami berada. Tuhan Yesus berikan kekuatan kepada mereka semua dan juga seluruh bangsa ini. Terkhususnya kami berdoa agar bangsa kami kuat dalam menghadapi masa pandemi ini. Tuhan, tolong kami Tuhan agar semua ini bisa berlalu dan kami bisa berkumpul bersama-sama lagi. Kami juga berdoa untuk para janda, duda, dan anak-anak yatim piatu, fakir miskin, dan terlebih orang-orang sehat di rumah dan di rumah sakit. Berikan kekuatan kepada mereka dan kesembuhan. Kami berdoa untuk kakak-kakak pelayan PA agar mereka selalu setia melayani Tuhan. Inilah doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan masuk dalam persembahan. Persiapkan persembahannya. Jangan lupa adik-adik, persembahannya nanti dikasih ke mama atau papa. Nanti mama atau papa yang akan mengantarkannya ke gereja. Adik-adik, sambil memberikan persembahan, kita memuji Tuhan dari Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup
Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah memberikan persembahan. Tuhan, berkatilah persembahan kami, semoga berguna untuk pelayan di gereja. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita pada hari ini. Untuk ibadah kita akan menyanyikan sebuah lagu tiap orang yang mendengar sambil memakai gerakan ya. Tiap orang yang mendengar perkataanku, yang tak lalai melakukan pengajaranku, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu yang teguh. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tak rubuh, syukur. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas pimpinanmu dan penyertaanmu kepada kami. Kami sudah mengikuti ibadah online dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan, biarlah ibadah ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Kami mau menyerahkan kehidupan kami kepadamu, biarlah Tuhan senantiasa menuntun, melindungi kami dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Amin. Adik-adik, IMPA PLKP AGBB Anugerah Bekasi sudah selesai. Tetap jaga kesehatan, Cuci tangannya, Pakai masker. Jaga jarak. Olahraga. sampai bertemu minggu depan kembali. Tuhan Yesus memberkati. selamat hari Minggu. Dadah.